Hubungan dengan Mas Aran gimana sejauh ini, Kak? Soal isu yang beredar, Kak. Kak, yang soal hubungannya seperti apa sih, Kak Jijas? Jagat hiburan dihebohkan dengan kabar Pratama Arhan resmi bercerai dengan Aziza Salsa. Arhan sebagai pihak yang menggugat Aziza. Kabar ini bikin syok warganet. Apalagi saat mengetahui kalau perceraian mereka telah diputuskan secara fair stake. Artinya sudah resmi mereka bercerai, walaupun masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan setelah 14 hari. Tapi di satu sisi, jalanan Senayan memanas oleh ribuan massa yang meneriakan bubarkan DPR terkait tunjangan anggota DPR. Lagi dan lagi, masalah rumah tangga Arhan Aziza bertepatan dengan isu negara. Pada tanggal 25 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan kabar yang datang dari Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Nama Pratama Arhan, bintang timnas Indonesia, mendadak trending bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena gugatan cerai terhadap sang istri, Aziza Salsa, yang juga putri anggota DPR. Yang mengejutkan, baik Arhan maupun Aziza tidak hadir dalam sidang cerai tersebut. Hanya kuasa hukum Arhan yang hadir dalam persidangan. Mereka pun tidak menjawab pertanyaan tentang perceraian itu, dan dari sanalah drama perceraian ini dimulai. Punten Pak, sedikit aja Pak, sedikit Pak, mungkin gimana terkait Arhan, sedikit aja Bang. Kenapa akhirnya Arhan menggugat, Pak? Kenapa Arhan menggugat, Pak? Itu mungkin seperti apa? Pak, sedikit dong statementnya. Kenapa Arhan Agendanya apa sih, Pak? Pak, agendanya mungkin persidangannya apa hari ini? Ini benar Arhan menggugat cerai, Pak? Pak, Iya Pak, gimana Pak? Arhan menggugat cerai, Pak. Kenapa akhirnya Arhan menggugat cerai mungkin, Pak? Sedikit, Pak. Kak, mungkin sedikit, Kak. Bang, gimana Bang? Kasih jalan dulu. Pak, sedikit dong. Kenapa Pak, mungkin gimana? akhirnya Arhan menggugat cerai, Bang? Bang, mulai. Kalau ada juara dah. Agendanya apa, Bang? Sidang, iya sidang agendanya apa Bang ini Bang? Bang, benar nggak sih, Bang? Kasih statement dikit aja Bang, kasih statement Bang. Bang, perselingkuhan atau seperti apa nih? Bang, mungkin ada orang ketiga atau seperti apa nih sampai akhirnya? Nanti di jalan. Iya, Bang, sedikit aja, Bang. Ngomong aja, Bang, sedikit, Bang. Mungkin ada yang bisa disampaikan mewakili Arhan seperti apa, Bang? Sedikit, Bang. Ini sidang Pertama pertamanya. dari siapanya Arhan mungkin, Kak? Ini mewakili keluarga atau seperti apa? Jangan Lari lah Bang, sedikit aja Bang. Namun, petugas Pengadilan Agama Tiga Raksa telah membenarkan adanya gugatan perceraian dari Pratama Arhan terhadap Aziza Salsa. Malahan, proses perceraian itu sudah berlangsung hingga 2 kali sidang. Terkait gugatan dari Pratama Arhan kepada Aziza di PA Tiga Raksa ini sendiri, apakah benar adanya atau seperti apa Pak gugatan cerai? Iya, kebetulan kita konfirmasi ke majelis tadi di register kita terdaftar tanggal 1 Agustus, sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua. Sidang baru berjalan sebanyak 2 kali, namun langsung menghasilkan keputusan besar. Petugas pengadilan mengumumkan bahwa putusan fair stake dijatuhkan. Apa artinya? Putusan fair stake jatuh ketika hakim memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak tergugat, dalam hal ini berarti Aziza. Karena Aziza tidak pernah sekalipun datang ke pengadilan, majelis hakim akhirnya mengetuk palu. Pernikahan mereka sah diceraikan, meski tanpa Aziza di ruang sidang. Kalau itu kuasanya ya, di sidang pertama puasa, di sidang kedua juga puasa karena beliau sedang ada di luar negeri dan bermain bola di sana.
bilang begitu. Terus baru tadi kita konfirmasi tadi, Pak udah putus belum? Udah, gitu ya. Pak, sedikit penegasan, berarti yang menggugat itu Pratama Arhan, Pak? Iya, melalui kuasanya. Sidang. Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Sudah Iya, Oh sudah putus Pak? iya, Cuman 2 kali sidang Pak? iya. Namun, cerita belum selesai di sini. Keputusan tersebut belum final karena Aziza masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan dalam waktu 14 hari ke depan. Jika ia diam saja, maka perceraian otomatis inkrah dan sidang berikutnya tinggal mengesahkan ikrar talak. Dan juga Aziza. Belum, ini kan baru dikabulkan untuk pengucapan ikrarnya. Kalau cerai talak berarti kan nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satu eksekusinya untuk pengucapan. Dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya, ya. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan. Kabar perceraian Arhan Aziza langsung meledak di media sosial. Tapi, demo dengan tagar bubarkan DPR yang berlokasi di gedung DPR juga diramaikan warga. Ikut trending pula di media sosial. Netizen pun terbelah dua, ada yang percaya ini memang ujung dari rumah tangga yang sejak lama penuh gosip miring. Tapi tak sedikit pula yang curiga, kenapa kabar ini muncul tepat di hari yang sama dengan demo besar-besaran di depan DPR? Di satu sisi, ini bisa jadi murni kebetulan. Namun di sisi lain, publik tak bisa menutup mata dengan pola setiap ada isu politik panas, selalu ada kabar heboh selebritas yang mendominasi headline. Mari kita geser sedikit ke Senayan. Hari itu, ribuan massa turun ke jalan membawa satu tuntutan lantang, bubarkan DPR. Aksi itu dipicu isu kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian menjerit. Spanduk, teriakan, dan orasi menggema. Isu ini jelas punya dampak besar pada citra wakil rakyat. Namun, hanya dalam hitungan jam, sorotan publik mendadak berpindah. Tagar soal perceraian Arhan dan Aziza justru melesat di atas trending. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah perceraian ini kebetulan murni atau memang dipublikasikan untuk mengalihkan perhatian? Sedikit mundur ke belakang, pernikahan Arhan dan Aziza sempat jadi sorotan sejak awal. Arhan yang berasal dari latar belakang sederhana berhasil menembus dunia sepak bola internasional. Sedangkan Aziza adalah sosok sosialita muda, anak dari anggota DPR yang gaya hidupnya sejak lama diperhatikan publik. Pernikahan mereka sempat menuai pro kontra. Ada yang bilang keduanya pasangan serasi, ada juga yang meragukan ketulusan hubungan mereka.
Kini, hanya 2 tahun berselang, pernikahan itu berada di ujung tanduk. Kini publik menanti apakah Azizah akan mengajukan perlawanan terhadap putusan Versteeg, ataukah ia akan diam saja dan membiarkan status pernikahannya dengan Arhan resmi berakhir? Dan yang tak kalah penting, apakah kabar ini benar-benar hanya perceraian biasa atau memang ada benang merah dengan isu politik yang lebih besar? Di negeri ini, sulit membedakan antara drama pribadi dan drama politik. Saat rakyat menjerit di jalanan, justru panggung infotainment yang jadi pusat perhatian. Apakah ini sekedar kebetulan atau sebuah pola pengalihan isu yang berulang? Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, baik di lapangan hijau maupun di meja hijau, nama Pratama Arhan kini tetap jadi sorotan. Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.